Vagina ini kan adalah suatu organ intim yang sangat penting banget buat perempuan. Vagina juga ternyata tidak hanya mengeluarkan keputihan, tapi mengeluarkan juga lendir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Dewi di Bidan Praktek Online. Kali ini aku akan membahas mengenai vagina. Nah, jadi ini khusus untuk teman-teman perempuan yang memang ingin banyak mengetahui vaginanya teman-teman, maka tonton video ini sampai habis. Ini adalah informasi yang sangat penting buat teman-teman semua. Dan sebelum aku lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe terlebih dahulu buat teman-teman yang belum subscribe, dan like video ini kalau misalnya teman-teman suka, dan juga silahkan buat teman-teman share di media sosialnya teman-teman agar orang lain dapat informasi tentang vagina ini. Nah, vagina ini kan adalah suatu organ intim yang sangat penting banget buat perempuan, dan tentunya vagina ini harus dijaga kebersihannya dan juga dijaga kesehatannya. Mungkin kalau misalnya kita bicarakan dengan orang tua ataupun saudara, agak sedikit tabu dan juga agak sedikit segan untuk membicarakan hal tersebut. Maka daripada itu, ini adalah suatu kesempatan buat teman-teman bisa memahami dan mengetahui vaginanya teman-teman sendiri. Vagina ini adalah suatu organ tubuh yang memang bentuknya seperti tabung, bergerigi seperti cincin yang berhubungan langsung ke rahim. Nah, tentu vagina ini berfungsi sebagai alat untuk hubungan seksual dan juga sebagai alat jalan lahir ketika persalinan. Aku mulai terlebih dahulu dari area luar dari vagina tersebut. Kan biasanya di area sekitar vagina itu ada bulu-bulu yang tumbuh. Ya, bulu-bulu yang tumbuh, dan kadang ada sebagian orang merasa risih gitu dengan bulu-bulu tersebut. Nah, aku akan kasih tahu bulu vagina ini berfungsi sebagai dari bakteri, jamur, dan juga penyakit-penyakit yang menyebabkan dari penyakit menular seksual. Nah, itu manfaatnya. Terkadang tapi banyak orang yang sampai mencukur dan juga melaser dan juga sampai waxing itu supaya untuk menghaluskan bagian area tersebut. Padahal kulit yang di area vagina tersebut adalah kulit yang paling sensitif dibandingkan kulit-kulit lain yang ada di tubuh kita, sehingga jika ada bulu tersebut itu untuk melindungi dari kesensitifannya tersebut gitu, antara gesekan antar paha ataupun gesekan dari kain dari celana dalam ya, seperti itu fungsinya. Dan bulu ini biasanya tumbuh pada usia masa subur ataupun pada masa-masa wanita yang sudah mengalami pubertas itu. Nah, biasanya bulu-bulu itu mulai tumbuh. Ternyata area vagina ini memiliki pH sekitar 4 atau antara 3,8 sampai 4,5 pH-nya. Tersebut adalah suatu lingkungan yang sangat bagus untuk flora baik ataupun yang kita bisa sebut bakteri, terus bakteri, kuman yang memang bermanfaat, bakteri, jamur gitu yang bermanfaat di area vagina tersebut gitu. Hal itu untuk membersihkan di area vagina tersebut manfaatnya. Jadi bukan yang menimbulkan suatu penyakit, tapi apabila ada suatu penyakit lain yang masuk, nanti akan dilawan oleh bakteri dan jamur tersebut gitu. Nah, maka buat teman-teman yang sering menggunakan alat cuci vagina, pewangi, gel, terus pembalut yang berwangi, nah itu aku anjurkan untuk tidak menggunakannya lagi, karena nanti akan merubah dari pH vagina tersebut dan akhirnya nanti menimbulkan suatu keputihan yang tidak normal. Nah, yang ketiga ini tentu kita sudah dengar keputihan dari yang pH yang sebelumnya ya. Ternyata keputihan yang tidak normal. Ternyata keputihan ini ada yang normal dan itu sangat alamiah apabila terjadi. Jadi keputihan ini untuk mengeluarkan segala kotoran-kotoran yang berada di vagina. Nah, baik itu sel mati, bakteri yang mati, ataupun jamur yang mati, maka itu dikeluarkan. Ciri-cirinya untuk keputihan yang normal itu biasanya memang tidak berbau. Ya, kalau misalkan teman-teman merasa bau air, bau busuk, nah kemungkinan itu keputihan yang tidak normal. Kemudian dari warnanya juga dari bening sampai agak keruh gitu, bukan suatu yang
menggumpal sampai berwarna hijau. Nah, itu tidak normal. Kalau yang normal itu bening, agak sedikit keruh atau enggak. Terus kemudian kalau misalkan pakai celana dalam itu nempel dan berwarna kuning biasanya. Nah, kemudian keputihan. Jadi keputihan ini jangan selalu dianggap, wah ini adalah suatu penyakit nih, gejala suatu penyakit. Jadi teman-teman harus lihat dulu gitu. Lihat dulu, cek dulu. Kalau misalkan lagi kamar mandi ternyata ada keputihan, coba dilihat dulu warnanya seperti apa, baunya seperti apa, terus bersifat gatal apa enggak gitu. Kalau misalkan tidak gatal, terus baunya juga biasa normal, kemudian juga apa namanya, dan juga tidak berbau, warnanya tidak hijau seperti itu. Nah, itu bisa dianggap adalah sebagai keputihan yang normal. Jadi teman-teman gak perlu khawatir. Kalau misalkan tidak seperti itu, baru teman-teman harus segera memeriksakan diri gitu. Nah, vagina juga ternyata tidak hanya mengeluarkan keputihan, tapi mengeluarkan juga lendir. Nah, biasanya lendir ini selalu keluar saat mendekati masa subur ataupun pas masa subur. Nah, lendir ini biasanya seperti putih telur, dia agak lengket seperti itu. Kalau kita seperti ini kan, dia akan mengulur seperti itu dan seperti putih telur. Bayangkan aja seperti itu. Yang bening itu adalah lendir, bukan keputihan. Biasanya lendir juga keluar pada saat kita sedang terangsang dalam terangsang seksual dan juga pada masa subur biasanya. Hal yang menarik lagi, ternyata bukan hanya kelamin laki-laki aja yang bisa memanjang, ternyata vagina juga bisa memanjang saat terjadinya kontraksi. Dan maksudnya kontraksi itu saat kita sedang terangsang dan melakukan hubungan seksual, pasti vagina itu akan melebar dan juga memanjang. Nah, kemudian dalam proses persalinan pun vagina pun sesuatu yang ajaib, dan dia bisa melebar dan juga bisa memanjang, yaitu elastis. Itulah hal yang menarik bagi kita untuk kita ketahui dan bisa mengenali vagina kita sendiri. Nah, yang terakhir, ternyata vagina juga memiliki bau yang ciri khasnya tersendiri, dan tiap orang itu ternyata baunya berbeda-beda. Tapi biasanya vagina itu memiliki ciri khas yang sama biasanya baunya. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh faktor kegemukan, faktor dari keringat, dari faktor dari bahan yang dia pakai, kemudian dari faktor makanan yang dia makan. Itu juga bisa mempengaruhi dari bau vagina tersebut gitu. Nah, vagina tersebut juga bisa dipengaruhi oleh dari bakteri, penyakit kelamin, dan seperti itu. Jadi aku anjurkan buat teman-teman yang sekarang aktif dalam hubungan seksual, apalagi masih di bawah umur, aku sarankan untuk tidak pernah melakukannya lagi, karena itu akan menimbulkan risiko dari penyakit kelamin seksual dan menular itu ya. Yang paling berbahaya adalah teman-teman nanti bisa terkena kanker serviks. Nah, jadi aku harapkan dan menghimbau untuk teman-teman yang sekarang sedang melakukan hubungan seksual aktif dan masih di bawah umur dan bergonta-ganti pasangan, aku himbau untuk tidak pernah melakukannya lagi. Pertama, dari segi agama itu dosa, dan dari segi kesehatan pun itu sangat berisiko. Nah, aku akan kasih tahu gimana caranya menjaga vagina agar tetap sehat dan juga tetap bersih. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang banyak serat, kemudian sering mengganti celana, kemudian jangan pernah mencebok dari belakang ke depan, tapi harusnya dari depan ke belakang. Nah, itu untuk mengurangi resiko bakteri yang dari anus itu pergi, ataupun bukan pergi ya, maksudnya masuk ke area vagina. Karena vagina ini area yang vital, karena nanti akan apabila vagina terinfeksi, ada kemungkinan terserang ke bagian rahim gitu. Nah, biasanya penyakit-penyakit yang masuk ke dalam vagina kita itu biasanya akan bersifat naik-naik dan terus, mulai dari rahim bisa sampai ke ovarium gitu ya. Jadi tetap jaga kesehatan diri juga dari dalam tubuh, kemudian dari vaginanya. Jangan pernah menggunakan pewangi atau gel, walaupun misalkan teman-teman mengharuskan untuk mencuci dengan pencuci khusus vagina, cari yang pH-nya sesuai dengan pH vagina. Dan juga jangan sampai menggunakan pewangi yang terlalu wangi banget. Nah, itu tidak boleh, dan jangan sesering mungkin, karena itu bisa akibatkan iritasi.
Jadi teman-teman juga kalau misalkan celana dalamnya merasa sudah basah ataupun ada sedikit basah, sering-seringlah mengganti pakaian dalam dan jangan menggunakan panty liner yang berbau. Dan juga kalau misalkan teman-teman sedang menstruasi, usahakan untuk mengganti pembalut setiap 4 jam sekali. Jadi itu aja saran yang aku berikan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman nanti ke depannya. Itu aja teman-teman informasi yang aku berikan. Semoga itu bermanfaat buat teman-teman. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Insya Allah nanti aku akan jawab setiap pertanyaan-pertanyaan teman yang atau enggak teman-teman bisa DM ke Instagram aku, dan silahkan teman-teman follow juga IG aku ya. Bye bye.